Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yogi Effendi, mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang suatu organisasi yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi syarat ulangan tengah semester mata kuliah Komunikasi Organisasi. Berikut materi penjelasan mengenai organisasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO, World Health Organization. Pasti teman-teman sudah banyak yang pernah mendengar tentang WHO ini atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, kali ini kita sama-sama pahami bahwa WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, yang bertugas mengkoordinatorkan kesehatan umum skalanya internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Selanjutnya kita sama-sama pahami dengan sejarah berdirinya WHO ini. Nah, WHO ini didirikan pada 7 April 1948 dengan dasar hukum turunan dari PBB dalam pasal 69 dan pasal 80 Konstitusi WHO yang mengatur bahwa WHO harus menjadi badan khusus di bawah naungan PBB dengan yang beranggotakan 191 negara anggota. Pada awalnya, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1945 karena dampak Perang Dunia Kedua, di banyak segi, salah satu hal yang mereka diskusikan adalah dibutuhkannya organisasi kesehatan skala global. Nah, pada saat itu dalam konferensi yang dilakukan di San Francisco, perwakilan yang mengusulkan adanya organisasi kesehatan internasional adalah Brazil dan Cina nih teman-teman. Nah, setelah itu tepatnya pada tanggal 15 Februari 1946, Dewan Ekonomi Sosial PBB menginstruksikan nih agar Sekretaris Jenderal mengadakan konferensi untuk menindaklanjuti usulan tersebut. Nah, singkat cerita, komite persiapan teknis pun dibentuk nih teman-teman. Nah, yang terjadi pertemuannya itu di Paris pada tanggal 18 Maret hingga 5 April 1946. Nah, mereka bertugas untuk menyusun nih proposal yang kelak menjadi konstitusi atau dasar agar WHO dapat berjalan rapatnya kayak gitu kurang lebih. Nah, kemudian proposal tersebut dipresentasikan dalam Konferensi Kesehatan Internasional di New York City pada 19 Juni dan 22 Juli 1946. Atas dasar proposal tersebut, konferensi merancang serta mengadopsi konstitusi organisasi kesehatan dunia yang ditandatangani pada 22 Juli 1946 oleh perwakilan dari 51 anggota PBB dan 10 negara lainnya nih teman-teman. Nah, selain itu juga konferensi juga membentuk komisi sementara. Nah, tugasnya melaksanakan kegiatan tertentu dari lembaga kesehatan yang ada hingga konstitusi organisasi kesehatan dunia diberlakukan. Hingga kini belum diketahui alasan 7 April 1948 dijadikan tanggal berdirinya WHO padahal tanggal tersebut kuota anggota yang meratifikasi konstitusi masih kurang. Nah, terhitung pada 26 April barulah nih 61 pemerintahan dalam kurung 51 anggota PBB dan 10 negara lainnya baru meratifikasinya. Nah, disepakatilah berdiri WHO ini pada 7 April 1948 atau yang lebih kita kenal dengan Hari Kesehatan Dunia. Nah, WHO juga bekerja di seluruh dunia nih pastinya teman-teman karena skalanya kan global atau internasional. Nah, untuk mempromosikan kesehatan, menjaga dunia tetap aman dan melayani yang rentan. Nah, WHO bertujuan memastikan nih bahwa 1 miliar lebih orang di dunia ini memiliki kecukupan dalam faktor kesehatan universal. Nah, juga melindungi 1 miliar lebih orang dari keadaan darurat kesehatan pastinya kan, dan membentuk lebih banyak lagi orang-orang dengan kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik kayak gitu. Intinya si tugas WHO ini. Nah, selanjutnya pastinya dalam organisasi itu pasti ada visi dan misinya.
Nah, berikut ini adalah visi misi dari WHO. Visinya itu pencapaian oleh semua orang tingkat kesehatan tertinggi. Nah, pastinya target si WHO ini membuat yang tadi saya sebutkan juga, membuat 1 miliar lebih manusia dalam faktor kesehatan tertinggi kayak gitu. Nah, untuk misinya sendiri WHO untuk memimpin upaya kolaboratif strategis di antara negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk mempromosikan keadilan dalam kesehatan, memerangi penyakit, dan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang kehidupan semua orang di dunia. Selanjutnya ada struktur organisasi dari WHO. Pastinya teman-teman membayangkan gitu ya, organisasi ke skala internasional itu strukturnya tuh bagaimana sih? Apakah rumit atau bagaimana? Nah, kita langsung bahas aja. Nah, struktur organisasi WHO ini atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia, ternyata teman-teman setelah saya pahami dan saya cari-cari informasinya, ternyata tidak serumit itu. Jadi hanya dibagi dari skala-skala besar saja. Nah, yang pertama struktur organisasi di WHO itu ada parlemen. Yang kedua ada dewan eksekutif dan yang ketiga ada sekretariat. Nah, parlemen ini tugasnya adalah pembuat keputusan tertinggi dalam WHO ini, teman-teman. Nah, yang tadi dijelaskan di pertama bahwa WHO itu kan kantor pusatnya tuh di Jenewa, Swiss nih. Nah, untuk di parlemen ini rapatnya ini diselenggarakan di Jenewa, Swiss langsung di kantor pusatnya dan dipimpin oleh Direktur Jenderal dari Dr. Tedros Adhanom dan Wakil Direktur Jenderal Dr. Somya Swaminathan kayak gitu. Backgroundnya backgroundnya itu sedikit yang saya ketahui adalah dia ini nasionalis asal Ethiopia. Nah, yang bermasa jabatan selama 5 tahun yang dimulai dari 1 Juli 2017. Nah, selanjutnya wakil direkturnya Dr. Somya Swaminathan ini pertama kalinya nih teman-teman ternyata seorang dokter India yang ditunjuk sebagai wakil Ditjen dari WHO. Nah, beliau sampai sekarang masih menjabat di Dirjen Dewan Riset Medis India di New Delhi kayak gitu. Ini ada contoh atau kantor pusat dari WHO yang di Jenewa, Swiss. Sangat megah ya teman-teman. Pastinya tak terbayang gitu mengurusi kesehatan skala internasional atau skala dunia gitu dengan jumlah manusia yang 1 miliar lebih, yang dengan berbagai problematika yang ada dan berbagai perbedaan antara penyakit satu dan yang lainnya yang diurus oleh WHO ini sangat luar biasa. Kurang lebih ini tampilan ketika mereka rapat. Selanjutnya ada Dewan Eksekutif. Nah, Dewan Eksekutif ini diketuai oleh Dr. Asad Hafiz. Nah, Dewan Eksekutif ini dalam kepengurusannya terdiri dari 34 anggota yang berkualifikasi teknis di bidang kesehatan pastinya. Nah, fungsi dari Dewan Eksekutif ini memberikan respon nih terhadap keputusan dari kebijakan parlemen. Nah, dalam penetapan Dewan Eksekutif ini anggotanya dipilih dengan masa jabatan 3 tahun. Nah, berarti dalam prosesnya struktur organisasi dari parlemen ke Dewan Eksekutif. Nah, yang tadi saya jelaskan juga di parlemen itu terbentuknya keputusan tertinggi. Nah, ketika keputusan itu sudah diambil suatu keputusan contohnya, nah Dewan Eksekutif ini barulah memberi tanggapan dari hasil keputusan tersebut, entah itu menolak atau memberi saran atau memperbaiki atau mengevaluasi. Nah, ini tugasnya Dewan Eksekutif kayak gitu. Selanjutnya ini ada gambar juga nih, setelah saya cari alhamdulillah yang bersumber dari My Stock Photo. Nah, gambar ini menampilkan nih para dewan eksekutif WHO sedang rapat kayak gitu. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Sangat megah ya. Hampir sama seperti contoh gambar sebelumnya.
untuk gambar rapat parlemen. Sangat terbayangkan tegangnya dalam mengambil keputusan dan dalam menyikapi hasil keputusan dari parlemen tersebut. Yang ketiga ada sekretariat. Nah, dalam struktur organisasi WHO ini sekretariat ini jadi posisi yang terakhir nih. Nah, siapa aja sih yang mengisi sekretariat ini dalam WHO? Nah, ternyata sekretariat ini diisi oleh kurang lebih 8.000 ahli kesehatan, ditambah lagi ada ahli lainnya, dan ditambah lagi ada staf pendukung lainnya. Nah, pastinya butuh sumber daya manusia yang besar banget untuk mengisi dan mengelola organisasi sebesar WHO ini ya teman-teman. Nah, dalam kinerjanya WHO ini tidak dikasih jangka waktu nih anggota dalam masuk sekretariat ini. Tidak seperti ketua dan wakil ketua yang diberi masa jabatan kurang lebih 5 tahun dan setelah itu berganti. Nah, untuk sekretariat ini penunjukan jangka waktunya ini tetap. Jadi sekretariat ini adalah dasar dari struktur organisasi yang tadi saya sampaikan juga. Nah, yang berisi selain ahli lain dan staf pendukung, dalam sekretariat ini juga memiliki divisi-divisi yang mengisi kinerja-kinerja dalam WHO. Nah, pastinya sangat produktivitas dan kinerja ini sangat luar biasa. Nah, dalam sekretariat ini bisa kita garis bawahi semua yang terlibat dalam sekretariat bekerja di seluruh dunia. Nah, akan tetapi ini teman-teman perlu teman-teman ketahui, karena jangkauan dunia ini luas, jadi WHO ini mengkerucutkan nih beberapa menjadi kantor-kantor general perwakilan dari WHO. Nah, WHO ini membagi menjadi 6 wilayah dalam dunia ini, gitu tempat-tempatnya. Nah, bisa kita lihat di sini saya mendapatkan informasi juga lokasi kantor WHO. Nah, yang pertama regionalnya ada di African Region Kongo. Nah, tepatnya di kota Brazzaville kayak gitu. Yang kedua ada Region of the America atau yang kita kenal USA. Nah, tempatnya ini ada di Washington. Yang ketiga ada di Southeast Asia Region, tepatnya di negara India. Nah, yang beribu kotakan di New Delhi. Selanjutnya yang keempat ada skala Eropa nih, yang bertempat di negara Denmark dan beribu kota di Copenhagen tepatnya. Nah, selanjutnya ada Eastern Mediterranean Region, nah, yang bertempat di negara Kairo. Nah, tempat kantornya ini di region Kairo ini, di ibu kotanya yaitu di Mesir, di Egypt kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir ada Western Pacific Region. Nah, bertempat di negara Filipina dan di kota Manila, tempat terakhir kantor region dari WHO. Nah, selanjutnya nih kita bisa ngelihat nih teman-teman di peta dunia ini yang saya tampilkan betapa besarnya 6 wilayah yang dibagi region oleh WHO ini. Yang tadi saya sebutkan juga ada region of the America, ada Europa region, ada African region, ada Eastern Mediterranean region, Western Pacific region, dan Southeast Asia region atau Asia Tenggara nih. Kita lihat nih teman-teman, lokasi kita atau negara kita ini ternyata masuk ke wilayah Asia Tenggara kayak gitu. Nih yang gambar warna atau warna hijau, nah itu tuh ada itu negara kita tercinta Republik Indonesia masuknya di Asia Tenggara. Nah, kita lihat ke atas yang berwarna ungu itu ada Western Pacific Region di atas negara kita. Terus ada juga berwarna biru muda ada Eastern Mediterranean. Dan yang biru tua yang cukup besar nih cakupan wilayahnya
wilayah Eropa, negara-negara maju semua dan berkembang. Nah, yang warna kuning ada Afrikan, cukup besar, dan ada warna yang terakhir ini warna kunyit ya, warna orange kayak gitu, yaitu negara Amerika region. Wilayahnya besar seperti wilayah Eropa ya. Nah, dalam wilayah-wilayah ini pastinya dipimpin oleh pemimpin, pastinya ada yang memimpin karena tidak bisa semerta-merta beranggotanya itu bekerja tanpa ada instruksi dari pemimpin dan ada penanggung jawabnya. Nah, ternyata setelah saya cari-cari ada nih data di mana region of the America itu diketuai oleh Dr. Carissa F. Etienne sejak 2012. Nah, di Asia Tenggara sendiri, di wilayah negara kita yang termasuk ke Asia Tenggara, dipimpin oleh Dr. Ponan Ketterpal Singh, dipimpin sejak 2014. Selanjutnya di wilayah Eropa dipimpin oleh Dr. Hans Klug sejak 2020. Wow, baru ya, dia baru menjabat. Nah, selanjutnya di Mediterania Timur ada Dr. Ahmed Al-Madhari. Nah, dia memimpin sejak 2018, dan di Pasifik Timur ada Dr. Takeshi Kasai sejak 2019. Dan yang terakhir ada Afrika dipimpin oleh Dr. Masidiso Rebecca Moti ya. Untuk penyebutan mohon maaf sebelumnya bila salah penyebutan, mohon maaf sebesar-besarnya karena sulit juga pengucapannya. Nah, kurang lebih materi tentang organisasi WHO ini yang bisa saya sampaikan segitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terhormat Bapak Sena Aji Purnama, MPD, terima kasih atas kemurahan hatinya. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Yogi Effendi, dengan nomor NIM 2081000003 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, dengan sumber materi dari who.com, kompas.com, dan cnn.com. Jika ada salah kata, Muhammad Yogi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.